Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala beserta kasih sayangnya selalu tercurahkan kepada kita semua, kepada keluarga besar kita, kepada para salaf, kepada anak keturunan kita, agar supaya kita bisa hidup di dunia dalam keadaan selamat dari segala bentuk musibah fitnah wa dunya wal akhirah, dan juga wabil khusus kelak di kehidupan akhirat. Ikhwan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu kitab yang namanya Al-Jawahirul Kalamiyah, yang berisikan tentang akidah-akidah Islam, dikarang oleh Syekh Thahir bin Muhammad Saleh dari Jazair. Judulnya Al-Jawahir Kalamiyah, yang artinya untayan-untayan kata-kata mutiara. Al-Muqaddimah, pendahuluan, mutastamil ala thalathil masail. Di sini ada 3 perkara, ada 3 topik pembahasan. Yang pertama tentang pertanyaan makna akidah Islamiyah, apa makna akidah Islam. Kemudian pertanyaan kedua, topiknya tentang makna Islam. Dan yang ketiga adalah apa rukun-rukun akidah Islam, yakni pondasi-pondasinya itu apa. Baik, langsung pada pembahasan topik pertama, apa makna akidah Islamiyah. Akidah Islam itu adalah hal-hal yang harus diyakini, harus menjadi keyakinan orang Islam, yakni mereka harus betul-betul tertanam, mantap dalam hatinya, dan keyakinan-keyakinan tersebut itu akidah Islam. Ada banyak, nanti rinciannya akan dibahas oleh musannaf Syekh Thahir. Kemudian topik kedua tentang makna Islam, apa itu Islam. Tadi ada akidah Islam, nah sekarang tentang Islam itu sendiri apa. Islam itu adalah al-iqrar bil lisan, pengakuan menggunakan lisan, wa tasdiq bil qalbi, dan membenarkan dengan hati, bi anna ma jaa bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sidqun, bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun ya syariat yang beliau bawa, itu hakun, benar, wasidqun, dan benar ya. Itu Islam. Jadi Islam itu adalah sebuah pengakuan dengan lisan dan membenarkan dengan hati. Orang yang hanya mengaku dengan lisan saja dalam artian Islam itu ada Islam, laisa muslim. Tapi kan kita tidak bisa menghukumi atau mengetahui apa yang ada dalam isi hatinya. Wallahu a'lam ya, yang tahu hanya dirinya dan Allah saja. Kita tidak tahu apa hatinya betul-betul membenarkan pengakuannya atau hanya sebatas basa-basi, kita tidak tahu. Nahnu nahkumu bidzawahir, kita menghukumi yang nampak pada kita saja. Dia sudah bersyahadat, dia mengakui keesaan Tuhan dan risalahnya Nabi Muhammad dan seterusnya, berarti dia muslim. Tapi secara hakikat dia bisa dikatakan muslim kalau hatinya sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Kalau hatinya tidak ikut bersyahadat, hatinya tidak ikut bersaksi, maka hakikatnya dia Islam dohirnya saja, hatinya kafir. Kemudian topik yang ketiga, ma'arkanul akidah Islamiyah ay asasuha, apa rukun-rukun akidah atau pondasi-pondasi akidah Islam itu apa saja. Di sini musannaf menjelaskan bahwa rukun, pondasi atau tiang akidah Islam itu ada 6. Pertama, al-iman billah, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikatnya Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Kemudian iman kepada utusan Allah, iman kepada hari kiamat atau hari akhir, dan yang keenam, iman kepada takdir Allah. Kita harus percaya bahwa yang menentukan segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi dan kehidupan kita semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan di luar kekuatan Allah. Tidak ada kekuasaan di luar kekuasaan Allah. Tidak
ada selembar daun pun yang jatuh tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kawan, dari 3 topik pembahasan ini sebetulnya penjelasannya sangat panjang. Kita perlu membahas satu persatu dari masing-masing topik. Yang penting yang harus kita garis bawahi, kita harus betul-betul paham tentang akidah Islam dan apa saja pondasi-pondasi akidah Islam. Karena ini syarat orang itu bisa dikatakan muslim. Apa artinya KTP kita Islam kalau diri kita tidak diakui sebagai orang Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Semua orang bisa mengaku muslim, semua orang bisa mengaku dia beragama A, B atau C. Tapi kan Tuhan tahu hakikatnya. Tuhan menilai apa yang ada di dalam hatinya, bukan apa yang diucapkan. Meskipun kita harus bersaksi menggunakan lisan untuk diakui sebagai orang Islam, tapi Tuhan tahu ucapan kita itu benar atau tidak, ucapan kita itu jujur atau tidak. Mungkin nanti kita akan bisa lanjutkan yang pembahasan tentang apa itu akidah Islam, apa itu Islam, dan apa itu rukun-rukun akidah Islam. Jadi akidah itu secara bahasa maknanya itu adalah keyakinan, guys ya. Keyakinan. Islam itu adalah sebuah agama yang dibuktikan dengan persaksian, pernyataan secara lisan, dan pembenaran oleh hati. Dan pembenaran hati ini bisa nampak di perbuatan kita sehari-hari. Kita mengatakan yakin Tuhan itu ada, saya beriman dan percaya kepada Al-Quran, kepada Rasulullah, tapi dia sholat tidak mau, zakat dia ingkar, puasa dia tidak lakukan, haji dia ogah. Nah, terus Islam macam apa seperti ini? Seperti apa bentuk iman? Bukti kalau dia itu percaya bahwa Al-Quran itu benar, Rasulullah itu benar, yang memerintah sholat, puasa, zakat, haji itu kan Al-Quran dan Rasulullah dengan sanad yang sahih. Itu sepakat seluruh ulama, seluruh umat Islam sepakat bahwa lima itu adalah kewajiban mutlak, tidak ada perselisihan sama sekali. Secara jelas Al-Quran dan hadis, bahkan seluruh umat muslim sedunia tidak ada yang berselisih pendapat tentang kewajiban rukun-rukun Islam itu. Jadi ikhwan, itu skemanya seperti itu ya, gambarannya seperti itu. Tentang pembahasan satu persatu mungkin bisa kita bahas di lain waktu ya, di part berikutnya, tentang iman kepada Allah. Part berikutnya kita akan membahas tentang iman kepada Allah. Mungkin cukup sekian bincang santai pada malam hari ini. Semoga sehat selalu, semoga dikuatkan iman dan Islamnya, semoga diberi kesehatan, keluarga, dan handai tolong semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.